Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aulia Rama Putri, NIM 170291138 akan mempresentasikan sejarah matematika tentang seorang tokoh yang bernama John Forbes Nash 1928 sampai 2015. Kita akan membahas tentang biografi, keluarga, kepribadian, pendidikan, perjalanan hidup, dan karyanya. Pertama yaitu biografi. Ia lahir 13 Juni 1928 di Bluefield, West Virginia, Amerika Serikat. Kebangsaannya Amerika Serikat, bidang yang digelutinya yaitu matematika dan ekonomi. Pasangannya bernama Alicia Lopez Harrison Delarde, dan ia meninggal pada 23 Mei 2015 pada saat umur 86 tahun di dekat Monroe Township, Amerika Serikat. Yang kedua, keluarganya. Ayahnya adalah seorang teknisi elektronik dan ibunya adalah seorang guru bahasa Inggris, yang mana ibunya yang bernama Virginia ini adalah anak kedua seorang fisikawan James Everett Martin. John Nash ini mempunyai seorang adik perempuan yang sangat berbeda dari dirinya. Nash tumbuh dalam sebuah keluarga yang bahagia dan mendidik untuk dia menjadi seseorang yang jenius. Kepribadian John Nash. John Nash adalah sosok pribadi yang sederhana, jenius, penyendiri, pemalu, rendah diri, introvert, sekaligus aneh. Di samping itu, sosok Nash dikenal sebagai anak yang kurang pergaulan dan dia lebih suka belajar dan bermain sendiri. Nash sendiri menganggap olahraga dan kegiatan kesenian sebagai penghambat dalam kegiatan belajar dan eksperimennya. Ketika itu, Nash sudah menyadari akan potensi dirinya dan mulai bersikap arogan dan terlalu bangga akan dirinya sendiri. Pendidikan John Nash. S1-nya ditempuh di Carnegie Institute of Technology 1948 dan di Princeton University. Yang pertama, Carnegie Institute of Technology. Pada saat sekolah menengah atas, dia merupakan salah satu dari 10 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Westinghouse di Amerika Serikat. Pada tahun 1948, ia telah mendapatkan gelar sarjana dan master dalam waktu hanya 3 tahun secara bersamaan. Walaupun pada awalnya dia memilih untuk belajar teknik, namun dalam waktu 1 tahun, dia memutuskan untuk belajar matematika karena kecintaannya pada ilmu hitung. Selanjutnya di Princeton University. Di Princeton, Nash kembali belajar matematika dan menghebohkan kampusnya dengan menciptakan sebuah game yang ia namakan dengan Nash Game. Nash belajar game teori untuk menyempurnakan game ciptaannya yang kemudian berkembang menjadi teori ciptaannya sendiri yang ia sebut Nash Equilibrium. Nash jarang menghadiri kelas dan lebih memfokuskan dirinya pada pengembangan teorinya. Permainan ini dianggap sangat menarik karena melibatkan strategi dan perencanaan untuk memainkannya. Selanjutnya di Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Setelah mendapat gelar PhD, Nash pergi ke Boston dan menjadi profesor di MIT. Ia dijuluki profesor kecil oleh mahasiswanya karena saat itu umurnya masih sangat muda. Tetapi Nash menganggap dirinya golongan elit dan menampakkan sikap arogannya. Sikapnya ini membuat koleganya jengkel, namun para koleganya memakluminya karena kejeniusannya. Selanjutnya karya Nash. Selanjutnya karya John Nash. Yang pertama yaitu Nash Equilibrium. Diterapkan pada teori permainan, Nash Equilibrium ini merupakan teori untuk memacu revolusi pada bidang ekonomi. Fokus Nash Equilibrium ini adalah kepada model pengambilan keputusan yang bukan kepentingan dari agen.
Dalam game teori, Nash equilibrium adalah konsep solusi menggunakan serangkaian strategi dalam negosiasi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak diasumsikan telah mengetahui strategi lawan, dan masing-masing pihak hanya mendapat peroleh keuntungan dengan mengubah strateginya sendiri. Bila pihak terlibat lebih dari dua orang, maka masing-masing pihak dapat mempertimbangkan alasan rasional dengan cara membentuk koalisi dengan pihak lain. Strategi interaksi dasar sebagai pengenalan game teori. Pertama, kita akan belajar membaca apa yang disebut sebagai metrik imbalan atau payoff matrix. Di dalam metrik ini, pemain A dapat memilih atas atau bawah, dan imbalan yang didapatkannya tergantung dari pilihan pemain B yang bisa memilih kiri atau kanan. Jika A memilih atas saat B memilih kanan, imbalan yang mereka dapatkan adalah 0 untuk A dan 1 untuk B. Menurut Nash, strategi dominan tidak selalu ada, bahkan cenderung jarang terjadi. Jika kita perhatikan matriks imbalan di atas, tidak ada strategi dominan dari masing-masing pemain. Saat strategi dominan tidak terjadi, keseimbangan masih dapat dicapai apabila masing-masing pemain bisa memilih dengan optimal berdasarkan harapan terhadap tindakan yang diambil oleh pemain lain. Pada situasi di atas, jika pemain A memilih atas, pilihan optimal bagi B adalah kiri. Sebaliknya, jika B memilih kiri, pilihan optimal bagi A adalah atas. Dengan demikian, atas-kiri juga merupakan posisi keseimbangan yang disebut sebagai keseimbangan Nash atau Nash equilibrium. Jadi keseimbangan Nash adalah sepasang strategi ketika pilihan yang diambil A adalah pilihan optimal terhadap kondisi pilihan yang diambil B dan sebaliknya. Nash equilibrium ini banyak diterapkan pada ilmu ekonomi. Karya lainnya. Selain Nash equilibrium, Nash juga memiliki karya-karya lainnya, yaitu dalam studinya ketika penyusunan tesis pada subjek kesetimbangan Nash menimbulkan 3 artikel. Yang pertama, Equilibrium Point in In-Person Games, diterbitkan di Proceedings of the National Academy of Sciences, Amerika Serikat 1950. Kemudian Two-Person Cooperative Games, Januari 1953, juga dalam Econometrica. Selain itu, Jonas juga mengerjakan karya penting dalam wilayah manipul atau struktur ruang yang kompleks, yaitu Real Algebraic Manifold pada tahun 1952, di mana karyanya ini menimbulkan Nash Embedding Theorem yang berbunyi dua manipul aljabar yang sesungguhnya ekuivalen dan jika dan hanya jika mereka homeomorfis. Selanjutnya, perjalanan hidup dan penghargaan yang diraih oleh Jonas. Pada tahun 1945, dia mendapatkan beasiswa Westinghouse di Carnegie Institute of Technology. Kemudian pada tahun 1948, dia menerima gelar sarjana dan master secara bersamaan. Pada tahun 1950, Jonas mendapat gelar PhD. Pada tahun 1955, publikasi Nash Equilibrium. Dia mempublikasikan Nash Equilibriumnya. Kemudian pada tahun 1957 dia menikah dengan Alicia, yang mana Alicia ini adalah muridnya atau mahasiswanya di MIT. Selanjutnya pada tahun 1958, dia menjadi sampul majalah Fortune karena karya-karyanya di bidang matematika. Selanjutnya pada 1959, dia mempunyai seorang anak dengan Alicia, seorang anak laki-laki. Kemudian pada tahun 1961, dia dirawat di rumah sakit karena mengidap skizofrenia. Pada tahun 1994, dia memperoleh Nobel Memorial Prize in Economic Science setelah dia keluar dari rumah sakit dan mencoba kembali menekuni bidangnya matematika di Princeton University. Dan pada tahun 2015, dia meraih penghargaan Abel Prize bersama Louis Neil. Selanjutnya, akhir hidupnya.
John Forbes Ness meninggal pada 23 Mei 2015 ketika umurnya 86 tahun dekat Monroe Township, Amerika Serikat. Ia meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Ness 86 tahun dan istrinya Alice Ness 82 tahun tewas setelah taksi yang mereka tumpangi tabrakan di New Jersey. Keduanya terlempar dari taksi yang mereka tumpangi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.